sebagai media yang punya tanggung jawab terhadap masyarakat, ya, dia harus berada di aras kebenaran, kejujuran, dan dia tahu bahwa kondisi sekarang ini tidak berada di kondisi itu. Saya kira dia juga ingin berbuat lah. Menurut saya mas sebagai media itu adalah satu kekuatan infrastruktur politik yang kuat pengaruh ada. Masa semuanya habis? Masa semuanya dikooptasi oleh kekuasaan, gitu kan? Saya kira Tempo ingin menunjukkan jati dirinya, dan itu dalam beberapa edisi terus-menerus mengkritisi kekuasaan yang otoritarian, gitu, dan layak menurut dia. Ada opini yang di dalam media yang terakhir itu bahwa jangan pilih yang didukung oleh Jokowi. Itu keras sekali itu ya. Keras sekali itu. Tapi yang menarik ini Pak Rizal, ini juga kan kalau bicara pelanggar HAM berat kan identiknya ini masyarakat ke 02 ya. Ada tokohnya yang bermasalah dengan kejadian di 98 dan sebagainya. Tapi di sini ada tulisan Jokowi pelanggar HAM berat, pencipta sistem korup, penculik, penyandera. Ini gimana maksudnya, Pak? Kalau kejahatan politik itu pasti akan bermuara pada siapa pemimpin politik. Gitu ya. Seperti kasus tewasnya 800 petugas KPPS 2019, gitu kan? Siapa yang tanggung jawab? Itu bukan soal TNI, gitu kan? Bukan soal polisi, bukan tanggung jawab pimpinan KPU. Bukan karena itu pembiaran, gitu. Jadi crime by omission itu ya. Jadi kejahatan pembiaran, dan itulah risiko kenapa presiden pada waktu itu masih menyatakan dirinya sebagai presiden. Harusnya mah dia melepaskan dulu jabatan untuk berkompetisi. Dia enggak. Saya presiden tetap, gitu kan. Nah, konsekuensinya semua kejadian termasuk tewasnya 22 Mei, gitu kan, walaupun pelakunya bisa saja aparat, gitu kan. Tapi karena itu kasus politik, tanggung jawab dong, gitu. Begitu juga dengan 6 syuhada, gitu kan, walaupun itu tangan aparat, tapi karena itu pembunuhan politik, ya tanggung jawab pemimpin politik, gitu. Sampai Kanjuruhan juga dia landai-landai saja. Saya kira itu hal yang harus dipertanggungjawabkan. Kita sebut dengan pelanggaran HAM berat. Baik, kalau kembali ke Pilpres 2024, yang di sini juga ada catatan bahwa Pilpres 2024 dipastikan curang dengan melihat kerja kotor istana. Nah, ini kalau ya saya lihatlah beberapa ucapan-ucapan dan statement dari para tokoh itu, ada yang mengatakan bahwa ini diduga keras akan terjadi kecurangan. Tapi ada juga yang mengatakan ini pasti curang. Nah, ini kan agak-agak berbeda. Ini gimana melihatnya? Karena besok itu bukan satu-satunya peristiwa yang ditunggu, gitu kan, curang atau enggak ya, gitu. Karena kecurangan sudah terjadi sejak awal, gitu. Seperti tadi itu munculnya Gibran sendiri curang, gitu kan. Kemudian juga lihatlah perilaku politik Jokowi, gitu kan, soal bansos, gitu kan, dana yang diambil dari APBN tapi diklaim menjadi pribadi atau juga kepentingan kelompok, gitu kan, untuk mendukung suksesnya paslon, gitu kan. Saya kira hal seperti itu menggambarkan kecurangan. Bahkan sudah mengumpulkan kepala desa, bahkan juga kepala desa diberi jabatan tahun yang lebih lama, gitu kan. Itu semua itu orang baca, lo tahu itu, gitu kan, bahwa itu curang. Jadi karena awalnya curang, tiba-tiba besok nggak curang, nggak mungkin, Pak. Gitu. Kalau saya termasuk mazhab yang meyakini pasti curang, gitu kan. Kalau dari pilihan 2 mazhab itu, ya karena apa? Awalnya sudah curang, tiba-tiba tidak curang, aneh. Sementara juga kelihatannya Jokowi ini belum memperlihatkan kesadaran yang kembali ke kebaikan, masih melabrak, masih menabrak, masih nekat, gitu, untuk mensukseskan misinya. Jadi oleh karena itu pasti proses awal yang curang, kesannya curang, mungkin setelahnya akan curang lagi. Itulah yang kita sebut masif, sistematik dan terstruktur kecurangan
Pilpres atau pemilu 2024. Hanya yang begitu apa bisa dibuktikan nggak Pak ya nanti ya kan di pengadilan di MK misalkan kan baru bisa diproses kalau memenuhi syarat TSM katanya. Iya, kita juga pesimis gitu kan terhadap kompetensi MK. Ya, jadi, tambah itu kalau lagi. disebut mahkamah keluarga dulu, sekarang mahkamah kolaborasi, mungkin ya mahkamah konspirasi, MK juga, gitu kan, sehingga masih tidak ada kepercayaan publik. Maka pilihannya seperti beberapa pernyataan tokoh-tokoh juga bahwa jangan sampai gitu kan kita percaya nanti pada putusan MK dalam proses hukum kalau kita ada dugaan kecurangan. Selesaikan. Bukan begitu, Pak. Selesaikan di lapangan. Oke. Wah, di lapangan ini yang kemudian bahasanya hajar, sikat. Mungkin ya. Itu yang dimaksud selesaikan di lapangan. Kemudian juga ungkapan ya kalau curang perang. Sebetulnya itu, Pak. Baik. Jadi kalau bicara ini Pak Rizal, anggaplah level kecurangan ini kan anggaplah misalkan memang sudah TSM nih akan ada kecurangan dan sedang terjadi. Nanti kita akan mengukur levelnya di mana? Apakah anggaplah misalkan ketika kan kita tahu realita di lapangan 02 itu kampanyenya sepi, ya banyak yang datang juga karena jelas dibayar, ada yang dibayar 45.000, 100.000, 200.000 gitu. Nah, artinya tidak mungkin secara akal sehat 02 menang lebih dari 50%. Apakah itu yang bisa dijadikan ukuran atau ada hal lain? Saya kira itu ukuran pokok nanti untuk melihat besok itu curang atau tidak mudah. Gitu ya. Kalau tiba-tiba dia mendeklar kemenangan, gitu kan dengan menyatakan satu putaran itu 50% lebih, wah itu patut diduga, bahkan boleh disebut juga dipastikan terjadi kecurangan karena tadi kan fakta-fakta lapangan berbeda, survei nggak bisa dibandingkan dengan suasana lapangan, gitu ya. Kemudian juga tidak mungkin berat sekali, bukan hanya 50% Kang Epul. Itu kan harus ada sebaran di 20 provinsi dan setiap provinsi harus 20%. Itu tidak mudah, 20 provinsi itu hampir setengah provinsi kita, lebih malah. Jadi selain 50% plus 1, bukan hanya 50% tapi plus juga 1, sebarannya sebaran 20 provinsi, bayangkan 20 provinsi apa 20%? 20% provinsi, 20 provinsi. 20 provinsi. 20 provinsi, sedangkan kita punya 38. Maka jadinya 50% atau kurang lah, gitu kan. Harus menang di 20 provinsi. Baru bisa satu putaran. Dan ditambah lagi, setiap provinsi harus 20%. Minimal. Maka berat. Itu kalau objektif, kalau menurut saya berat. Apalagi pasangan 02 yang mendapat serangan bertubi-tubi dari berbagai penjuru, aspek moralitasnya, betul, kan? Betul. Aspek kapasitas, itu akseptabilitas, pokoknya mah yang terjamin dia mah isi tas. Isi tasnya tak terbatas. Itu aja, selain tas-tas lain berat dia. Betul. Nah,